Halo sahabat semua, selamat datang di channel Garansi Kehidupan. Kali ini kita akan membahas tentang beberapa ciri-ciri wanita murahan dari busana hingga perilakunya di media sosial. Pesan ini bukan hanya nasihat bagi para pria untuk menjauhi wanita yang dianggap murahan dan gampang, tetapi juga merupakan pembelajaran penting bagi kaum perempuan. Wanita perlu menyadari betapa vitalnya untuk tidak terjerumus dalam perilaku yang bisa dianggap rendah dan kurang bijaksana. Sebaliknya, wanita harus bijak dalam bersikap dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri jika diperlukan. Menjaga harga diri dan kebijaksanaan adalah kunci utama dalam membentuk hubungan yang sehat dan saling menghormati. Wanita tidak seharusnya terpengaruh oleh stereotip atau penilaian berlebihan dari lingkungan sekitar. Seiring dengan itu, pesan ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab diri dan kesadaran akan dampak perilaku terhadap citra diri. Dengan mengutamakan nilai-nilai ini, wanita dapat membangun hubungan yang kuat dan bermakna, serta menjaga integritas pribadi mereka di tengah dinamika kompleks dalam dunia percintaan dan hubungan interpersonal. Dan berikut beberapa ciri-ciri wanita murahan dari busana hingga perilakunya di media sosial. Pertama, tidak memiliki batasan. Penting untuk menyadari bahwa tidak ada batasan dalam membangun hubungan sosial, namun, yang menjadi perhatian adalah ketika tidak ada batasan dengan lawan jenis. Fenomena ini sering terlihat di media sosial, di mana beberapa wanita tampaknya tidak memiliki batasan dalam berinteraksi, bahkan ketika berbagi curhatan pribadi yang seharusnya bersifat lebih intim. Namun, perlu diperhatikan bahwa perilaku ini dapat memicu penilaian negatif, terutama jika terlihat seperti mencari perhatian dengan cara yang tidak pantas. Bagi beberapa pria, hal ini bisa menjadi tanda bahaya dan dapat dianggap sebagai perangkap. Oleh karena itu, wanita perlu menyadari bahwa perilaku tanpa batasan dapat menciptakan kesan bahwa dirinya adalah santapan bagi pria yang tidak bertanggung jawab. Penting untuk menghindari stigmatisasi, namun pada saat yang sama, wanita perlu memahami bahwa menjaga batasan dalam berinteraksi dan membagi curhatan dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling menghormati. Wanita yang hanya mencari kesenangan tanpa mempertimbangkan dampaknya mungkin dianggap tidak memikirkan rasa malu atau etika, yang dapat merugikan citra diri dan memengaruhi hubungan sosialnya secara negatif. Kedua, mau tidur dengan suami orang lain. Memutuskan untuk tidur dengan suami orang lain dapat memiliki dampak serius terhadap reputasi dan hubungan pribadi Anda. Saat Anda memberikan kesucian kepada pria yang bukan suami Anda, ada risiko besar bahwa dia tidak akan mengembangkan perasaan cinta atau kasih sayang. Sebaliknya, perilaku ini dapat menyebabkan dia melihat Anda sebagai wanita murahan yang hanya dimanfaatkan untuk memuaskan nafsunya. Ketika Anda memutuskan untuk tidur dengan pria tersebut, Anda secara efektif mengambil risiko menyandang predikat sebagai wanita murahan dan gampangan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengenal laki-laki yang dekat dengan Anda. Periksalah apakah dia sudah memiliki pacar atau istri. Jika ternyata sudah berkomitmen, sebaiknya hindari memperdalam kedekatan tersebut. Menjaga integritas diri dan menghormati batasan dalam hubungan dapat mencegah potensi kerugian. Selain itu, mengenali status hubungan pria yang menjadi pilihan Anda dapat membantu menciptakan hubungan yang sehat dan bertanggung jawab. Keputusan yang bijaksana dalam hal ini dapat membentuk pondasi yang kuat untuk hubungan yang lebih baik di masa depan. Ketiga, suka menggoda. Sebagai individu, sangat penting untuk memahami bahwa menggoda atau terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan pasangan atau suami orang lain adalah perilaku yang merugikan dan tidak etis. Wanita yang suka menggoda seharusnya memiliki kesadaran diri untuk menghentikan kebiasaan tersebut sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Jika terus-menerus terlibat dalam kencan atau hubungan dengan pasangan orang lain, dapat merugikan tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang lain yang terlibat dalam hubungan tersebut. Tidak hanya itu, hal ini dapat merusak harga diri seseorang dan memengaruhi citra diri yang seharusnya dijaga dengan baik. Perlu diingat bahwa tindakan negatif selalu memiliki konsekuensi, dan hal ini dapat merugikan rencana Tuhan yang seharusnya luar biasa untuk seseorang. Merusak hubungan atau keterlibatan dengan pasangan orang lain hanya akan menyebabkan kehancuran diri sendiri. Setiap individu seharusnya menyadari nilai diri mereka dan berhenti melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagi mereka yang sudah memiliki pasangan atau suami, disarankan untuk tidak mengecewakan pasangan yang selama ini menerima mereka apa adanya.
Menjaga hubungan yang sudah ada adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan dan kestabilan dalam hidup. Jadi, hentikan perilaku yang merugikan dan mulailah menghormati diri sendiri serta orang lain di sekitar Anda. Keempat, chat atau teleponan berbau dewasa. Menghadapi situasi chat atau teleponan yang berbau dewasa dapat membawa dampak negatif pada citra diri seseorang. Jika kamu membalas chat yang negatif dan memancing nafsu, perlu diingat bahwa hal tersebut dapat membuat kamu terlihat murahan di matanya dan memberinya keberanian lebih dalam tindakannya. Jangan berangan-angan bahwa dia mendekati kamu karena ada niat serius untuk memiliki hubungan yang tulus. Sebaliknya, kemungkinan besar dia hanya ingin menjadikan kamu sebagai pelampiasan tanpa ada komitmen emosional yang nyata. Sikap pria tersebut bisa sangat rendah, karena dia tidak berkeinginan memiliki pasangan yang dianggap murahan. Penting untuk menyadari bahwa jika sudah dianggap murahan dan gampangan oleh seseorang, kamu tidak seharusnya membiarkan diri terlibat lebih jauh. Pria tersebut tidak memiliki beban atau rasa sungkan terhadapmu, karena dia memandang rendah. Oleh karena itu, penting untuk menjaga harga diri dan tidak membiarkan diri menjadi objek yang hanya dianggap sebatas pelampiasan. Lebih baik fokus pada hubungan yang sehat dan saling menghormati, serta menjauhi tindakan yang dapat merendahkan diri sendiri. Menjaga integritas diri dan memilih hubungan yang membawa kebahagiaan serta rasa hormat adalah langkah yang lebih bijak untuk menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Dan yang terakhir, suka berpakaian minim. Memilih berpakaian minim atau bangga memperlihatkan aurat dapat memengaruhi persepsi orang terhadap diri sendiri. Sebagian orang mungkin merasa lebih percaya diri dengan memamerkan aurat, tetapi perlu diingat bahwa hal ini juga dapat memancing nafsu dan menimbulkan penilaian negatif. Memilih untuk berpakaian tertutup atau terbuka membawa konsekuensi tersendiri. Sementara kamu mungkin merasa bahwa berpakaian tertutup memberikan kesan yang lebih baik, orang lain bisa saja menilai atau meresapi pemikiran yang sebaliknya. Ada stigma yang menyertai penampilan berpakaian minim, dan ini bisa memengaruhi bagaimana orang melihat dirimu. Setiap individu tentu menginginkan penghargaan dan tidak ingin dipandang murahan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bahwa pilihan berpakaian juga memainkan peran penting dalam menciptakan citra diri yang dihormati dan dihargai oleh orang lain. Pakaian bukan hanya sebagai penutup tubuh, tetapi juga merupakan bagian dari ekspresi diri yang dapat memengaruhi persepsi orang terhadap kepribadian seseorang. Sebelum memilih pakaian, penting untuk memikirkan dampaknya pada citra diri dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi interaksi sosial. Menjaga keseimbangan antara kenyamanan dan kesan yang diinginkan dapat membantu menciptakan penampilan yang positif dan dihargai oleh lingkungan sekitar. Jadi itulah ciri-ciri wanita murahan, jadi jangan sampai kamu termasuk di dalamnya, segera perbaiki diri dan menjadi orang yang lebih baik. Sebelum akhirnya menyisakan penyesalan di akhir hidup kamu, jadilah wanita yang berharga dengan menjaga nilai-nilai kamu sebagai kaum Hawa. Demikianlah pembahasan tentang beberapa ciri-ciri wanita murahan dari busana hingga perilakunya di media sosial. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Biar channel ini terus berkembang, semoga informasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua.